bincang-bincang orang muda. Shalom buat sobat muda yang ada di rumah. Kembali lagi bersama aku Anya yang pastinya akan nemenin kalian membahas beragam topik-topik unik, menarik dan relate sama kalian anak muda zaman sekarang. Apalagi kita nih yang Gen Z ini nih. Nah, cuman hari ini topiknya ya gimana ya? Yang pasti akan sangat buat kalian tersadar, akan sangat buat kalian ternyata pasti ya kalian penasaran kan topik apa yang bakal kita bahas dan apa yang akan aku bagiin, dan yang pastinya aku nggak sendiri, bakal ada orang-orang luar biasa, anak-anak Tuhan yang pastinya akan membagikan banyak banget insight-insight menarik, bermanfaat dan berguna buat kalian yang ada di rumah. Nah, kira-kira apa sih yang bakal kita bahas pada malam hari ini? Yang bakal kita bahas pada malam hari ini yaitu digital groove. Gimana sih cara bacanya, Pak? Ya, kalian yang pastinya harus tetap stay tune di Boom ini. Setelah aku cari-cari dan searching-searching, ternyata pembahasan ini cukup dalam dan yang pastinya menyadarkan kita tentang ada hal yang lebih penting daripada dunia digital. So, aku akan memperkenalkan kepada kalian, Sobat Boom yang ada di rumah, anak-anak Tuhan, orang-orang luar biasa, hamba-hamba Tuhan yang sangat luar biasa, yaitu ada, ini dia mereka. Halo guys. Halo Awan, halo Lydia, silakan. Halo. Ya, aduh kalian ini malu-malu banget ya kelihatannya ya. Sangat ya Awan malu. udah keringatan, Wan. Silakan memperkenalkan diri, bisa di sana, bisa di rumah juga boleh. Oke, hai Sobat Boom. Ini disuruh Awan yang ngomong. Oh, Lydia. maaf ya. Nggak apa-apa. Sok Lydia. Kenalin, nama aku Lydia Teresia Siregar, panggil aja Lydia. Gile orang Batak. Buat yang marganya Siregar, ini adik kalian. Hai guys. Oke, untuk Awan? Oke, perkenalkan nama saya Yunus Setiawan, anak komplek biasa panggil Awan. Iya, anak komplek, bukan An, bukan. Pip. This is not funny. Oke, kesibukan kalian nih apa nih? Sekarang atau kemarin atau nanti? Kesibukan Untuk kalian apa? kesibukan ya, Iya. aku nih. Iya. Kesibukan dari aku sih nggak ada kesibukan ya. Ya. Paling menyibukkan diri sih. Bukan Lebih diri, tepatnya. berarti nggak sibuk Nggak tapi sibuk tapi sok-sok sibuk sok gitu. sibuk. Ya sekarang lagi Pura-pura sibuk. lagi aja. program. Oke, Lydia sendiri? Ya, kesibukannya belajar. Yes. Ngeri. Boleh, Belajar. boleh. Enggak. Kesibukannya ya akhir-akhir pekan ya biasalah tidur. Oh iya benar, ini weekend ya. Harus Jadi tidur. seharian tidur. Berarti ini lagi abis tidur. Kayaknya masih di dalam tidur ya. Oke, berarti serius tidur nih. Nggak ada apa gitu pelayanan kah? Apa? Pelayanan hari ini sih nggak ada, ya baru inilah mungkin ya. Baru inilah ya. Oh, udah nggak ngajar lagi ya? Oh enggak, udah nggak dipakai. Oh, Aduh, ngeri ya. ngeri jawabannya ngeri. Oke, berarti ya itulah ya. Ya emang kalian ini sepertinya orang-orang yang nggak sibuk ya, tapi menyibukkan diri ya. Menyibukkan diri. Oke. Nah, ya ini kita udah kenalan ya lah ya. Pasti ya Sobat Boom, ini Awan, ini Lydia yang pastinya akan temanin aku untuk membahas tentang digital dulu. Nah, apa sih itu digital dulu? Tapi sebelum kita masuk ke topik yang akan kita bahas pada malam hari ini, aku pengen kita mulai dengan doa dulu ya, supaya ya semuanya berjalan dengan lancar lah. Benar. Gak ada yang kesurupan atau kesetanan setelah membahas ini ya kan. Ya dengan kasih lah Lydia ya. Ya, Yang mari berdoa. kita berdoa ya. Tuhan, kami datang padamu pada malam hari ini, ya kami berdoa Tuhan, baik sobat-sobat Boom yang di rumah, baik kami juga yang akan berbincang-bincang, kiranya juga Tuhan berkati kami, mampukan kami, biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut kami, biarlah itu boleh memberkati dan boleh menjadi berkat teladan bagi orang-orang di luar sana. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, tenang aja guys. Di sini kita nggak akan khotbah, nggak akan ceramain kalian, tapi di sini kita bakal bahas macam-macam insight-insight menarik dan kita akan bagiin hal-hal yang pastinya bermanfaat buat kalian
seputar digital drop. Nah, apa sih yang bakal kita bahas? Ini kita bahas sosial media kah atau apa? Kita nggak tahu juga ya. Sekarang kita mulai aja ya. Let's go. Oke. Aku pengen nanya dulu nih sebelum kita masuk ke topik inti. Aku pengen nanya dulu sama kalian. Next. Iya bener. Nah, maaf guys, ini emang krunya gimana gitu. Oke, pernah nggak ngalamin yang namanya dompet kering? Apa dulu nih? Iya. Lydia. Pernah sih Kak. Pernah ya? Pasti pernah. Aku nih. Iya. Pasti Selalu. Selalu. Kelihatan dari mukanya ya. Pernah. Kelihatan dari mukanya ya. Oke, pernah ya. Nah, apa sih yang kalian rasain waktu dompet kalian lagi kering gitu? Bokek lah istilahnya ya kan. Gak ada uang. Gelisah sih kalau aku gelisah kalau nggak ada uang. Bisa gak ada uang ya? Dompet Sampai kosong itu sekarang gelisah. pun Sekarang untuk di kampus, puji Tuhan masih. masih gelisah. Oke. Kamu Lydia? Kalau aku yang kurasain tuh ya stres ya Kak. Stres ya? Iya, karena Kalau- kering kan nggak ada duit. Hidup tanpa duit. Wah. Sampai Wah. sekarang. Sampai sekarang. Sekarang beda-beda dong. Oh, sekarang udah berarti itu dulu waktu iya. dompet kering dulu. Sekarang Sekarang ya walaupun gak ada dompet beriman aja. Walaupun nggak ada dompet tapi ada uang. ambatan banget nih. Gak ada uangnya juga cuy. Oh tetap beriman ya. Iya, Sekarang beriman. bener-bener belajar beriman. Berarti beda dong sama awan-awan kan. Awan kan ini kan kayak apa sih nama tadi? Apa tadi? Gelisah. Iya. Gelisah terus kamu beriman gitu. Iya. Sini terlihat perbedaannya ya. Sahabat-sahabat bumi yang ada di rumah ya. Nah, pernah nggak ngebayangin kalau hidup kalian mengalami yang namanya kekeringan? Ini selain dari dompet ya, tapi ini lebih dalam lagi. Hidup kalian ngalamin yang namanya kekeringan. Hidup ngalamin kekeringan. Mm-mm. Pernah lah kita ngerasa kekeringan itu pasti pernah. Pernah ya? Pernah. Nggak sama pertanyaannya. Pernah. Oke. Ini maksudnya tuh hidup yang kekeringan tuh di mana kalian tuh ngerasa kayak kosong. Kosong terus kayak lagi nggak tahu aja mau ngapain gitu. Ini hidup untuk apa gitu. Pernah nggak ngalamin itu? Pernah Pernah ya? Itu pernah. Pernah ya. Oke, next dong. Aduh, krunya ngeliatin kita mulu nih. Entah ngeliatin kita atau ngeliatin yang bintang tamu yang nggak tahu ya. Oke, menurut kalian tadi kayaknya pertanyaannya agak lompat ya. Iya, enggak tadi yang tadinya. Tapi ini balik lagi ke dompet. Kalian pernah ngalamin namanya dompet kering, terus kalian juga pernah yang ngalamin namanya hidup kalian kering. Nah, waktu kalian dompetnya kering, menurut kalian tuh itu yang nyebabin dompet kalian kering tuh apa? Karena ini akan menarik ke hidup kalian yang pernah ngerasa kering itu. Karena gak ada yang ngasih uang ya Kak? Nggak ada yang ngasih uang, sedih banget. Kamu masih ada orang tua kan, Nak? Puji Tuhan Oh, masih. puji Tuhan masih ada ya. Cuman kan? kan gak setiap hari ya Kak. Iya benar juga ya, apalagi sekarang ya kan. Sebulan. Mama tolong aku. Aku nih Iya kan. pernah nggak ya? Apa ya? Pak boros sih menurutku. Boros ya. Lebih ke boros. Jadi dompet kalian pertama kalau Lydia ya karena nggak ada yang ngasih, jadi ya kering gitu kan, ya nggak ada, mau beli apa juga bingung, pakai duit siapa, mau maling juga nggak mungkin gitu kan, hamba Tuhan. Malu. Iya lagi. malu, mau minta juga aduh. Segan. Iya segan gitu. Terus Awan juga ya karena berarti Awan nih orangnya banyak uang, cuma dompetnya kering karena Nggak, guys. boros. Nggak. Oh enggak. Di saat nggak ada uang juga boros. Boros. Emang beli apa aja sih Wan? Beli apa aja? Sekarang lah sekarang. Sekarang ya Mm-mm. lebih ke perut sih. Oh, si Utamakan perut perut. ya. Maksudnya Beli- utamakan isi perut gitu. Oh, buat ngisi makan, perut, beli makan. snack gitu. Oh iya, tuh cuman nggak ada perubahan ya, Lid? Kurus bang. Iya tuh.
Ini udah mending nih. Oh, udah Dulu mending. kurus Oh, banget, dulu kurus kurus banget banget. dulu. Kalau Lydia sendiri, biasanya kalau keuangan Lydia habis itu karena beli apa aja? Ya kebutuhan sih Kak. Kebutuhan, Kebutuhan ya? pribadi ya cewek ya, make Iya. up Ya dan juga. lain-lainnya. Ya relate lah ya. Relate. Misi dong, aku mau baca. Iya. Oke, sorry guys, ini biasa ada Alfa di balik layar. Nah, aku kasih analogi dompet ini itu karena inilah yang akan kita bahas, yaitu kekeringan digital. Itulah yang tadi yang disebut dengan digital drought. Jadi kekeringan digital itu di mana kita merasa haus akan kedamaian, haus akan sesuatu yang lebih dari sekedar like dan komentar. Itulah kenapa digital tadi. Nah, kita terhubung dengan dunia media sosial pastinya ya. Kita pasti main yang namanya TikTok, kita main yang namanya Facebook, Instagram, YouTube, apalagi itu kan si Awan sering banget aku lihat tuh nonton YouTube mulu ya kan. Nonton apa Wan? Apa? MPN. Ya itulah keseharian Awan ya. Kalau Lydia sendiri biasanya sosmed tuh yang paling sering digunain apa? Instagram Kak. Instagram ya. Instagram. Nah itu yang sering, itu cuma scroll doang atau Lydia termasuk orang-orang yang sering posting atau Lydia Posting sih Kak. Cuman posting ya? kayak ya posting habis itu di apanya story-nya doang Kak. Kayak oh nggak story pernah- doang tapi nggak ngepost. Nggak. Oke. Nah sebenarnya yang merasa kering-kering ini nih, inilah bagian yang pentingnya. Kayak kenapa sih? Kok bisa kering gitu? Kita main sosmed, Instagram perasaan ya happy-happy aja gitu kan. Kita nonton YouTube ya biasa-biasa aja, kita nonton setiap hari. Tapi kok bisa kering? Ini maksudnya apa nih? Nah ini yang bakal kita bahas, yang penting buat kita bagiin ke Sobat Boom. Nah kemana-mana ya Pak ini? Tolong dong. Nah, oke. Maaf ya, ini kru kita orang baru, jadi slide-nya kemana-mana. Oke, dulu sebelum masuk ke STTE, ini konteksnya ya, sebelum di STTE nih, sebelum kalian dibentuk di tempat ini, sebelum masuk, Awan sekarang udah kakak tingkat kita lah ya, kakak tingkat kita, kakak tingkat 3 ya, dan ini junior kita Lydia ya, udah tingkat masih tingkat 1. Nah, dulu pastinya kita kan di sini kan nggak pegang HP. Nah, online itu pun Sabtu doang, itu pun pakai laptop atau komputer yang ada di labcom kita. Yes. Nah, dulu sebelum masuk sini pasti kita udah punya HP masing-masing. Nah, pernah nggak ada waktu kalian yang nggak megang HP? Sebelum masuk sini Iya, sebelum Sebelum masuk masuk sini sini, dong, ngomong masuk sini kita nggak ada 1 sih Kak, minggu. nggak ada, itu nggak mungkin. Sebelum masuk sini tuh waktu hanya untuk Sem- HP. Waktu hanya untuk Untuk HP. HP. Ya, Ya, itu benar. gile. Kalau Awan sendiri pernah? Oh, Ya iya, Allah lupa. Tuhan. Iya benar. Oke, kita sudahi saja. Ya di mana-mana orang juga kalau tidur mah nggak pegang HP, Awan. Oh berarti Iya. pernah ya Kak. Oke. Iya, benar sih. Tapi ada nggak selain dari tidur nih? Pertanyaannya, selain dari tidur. Nggak pernah. Berarti megang HP terus lah ya. Sama kayak Lydia berarti ya. Sama gitu Bang. Kalau aku sendiri sih, kalau aku ya, kalau kalian kepo. Kalau aku kenapa nih? Ya. Siapa yang matiin tadi? Emang bisa? Cek, 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 cek. Guys, BTW Cek, ini cek, mic Awan mati. Tapi nggak apa-apa. Kayaknya aku nggak cocok deh. Keliaran. Boleh nggak kasih snack di sini ya? Oke bos. Boleh nggak kasih snack di sini? Oke. Sorry. Oke. Tadi iklan sih. Oke, Awan sekarang mic baru. Yeay. Oh, Oke. Berarti tadi kalian benar-benar adalah salah satu Gen Z ya. Gen Z yang gak lepas dari HP, bahkan gak ada waktu tanpa HP.
Benar. dan selalu terus-menerus pakai HP. Nah, kalau aku tadi tapi kalian pernah nggak mandi pun bawa HP? Pernah. Enggak, aku penasaran aja. Mandi pun bawa HP. Pernah nggak? Putar musik. Putar musik. Kan kita ditanya apa-apa Putar ya musik, ngapain? iya. Bawa HP doang. Bawa HP doang kan? Iya. HP di kamar mandi. Iya. Pernah guys. Iya. Ya kenapa kita kan nggak tanya alasannya? Kita kan nggak tanya alasannya. Berarti pernah ya. Kalau aku jujur aja aku pernah bawa HP ke kamar mandi itu sambil main game. Oh ya. Iya. Sama. Kami sama guys. Oke, berarti nggak cuma muter musik, kita Nggak muter. terlalu positif ya Wan kalau Positif muter banget. musik doang. Kita sambil main game lah. Sosial Oke. media. Tadi pertanyaannya bukan yang ini deh. Nah, tolong dong. Oke. Sekarang next. Seberapa besar sih pengaruh sosial media buat hidup kalian? Atau ini kan beda ya. Kalau menurut aku Awan sih lebih ke game ya daripada sosial media. Ya nggak Wan? Iya. Nah, kalau Lydia kan sosial media. Seberapa besar pengaruh sosial media dan pengaruh game terhadap hidup kalian masing-masing? Besar banget sebelum masuk sini ya. Besar Iya, banget. aku konteksnya sebelum masuk sini. Besar banget Kak. Besar banget ya Iya. sosial media. Mm-mm. Kalau Wan, game Kalau dia besar, aku cukup besar sih. cukup besar. Cukup besar. Karena di game kita juga bisa jumpa teman baru, kawan Emang baru. di sosial media gak bisa? Ya bisa sih, bisa. Makanya aku bilang tadi, Iya. Oh ya, kan ini sorry, kan sorry, versi sorry. yang berbeda. Sorry. Oh sosial media, aku game. Maaf ya Oke. Bang. Nah kalau aku sih Oke, cukup besar. cukup besar ya. Nah, kalau dari Lydia, pengaruhnya apa sih sampai sangat besar kayak gitu? Sosial media buat kamu? Hidupnya tuh kayak di sosial media gitu sih Kak. Kayak apapun yang aku rasain apa ya aku ungkapkan aja semua di sosial media. Sosial Jadi kayak media. itu tuh teman curhat, teman aku lah satu-satunya gitu Di di sosial media. Iya, menurut Atau aku. kamu justru karena ada orang di sosial media, jadi kamu kayak aku punya temen kok di sosial media, pasti mereka akan nguatin aku. Sampai akhirnya kamu ngepost segala macam apa yang kamu rasain atau kamu alamin atau yang sedang kamu lakuin, kegiatan kamu share di sosial media. Atau emang karena sosial media itu aja, bukan karena kayak orang di dalamnya. sosial medianya aja sih Kak. Maksudnya kayak saat aku ungkapin aku misalnya kayak kita kan bisa searching yang misalnya kita lagi galau-galau ya cari aja yang galau-galau. Jadi kayak itu kayak pengobat sekaligus teman aku. Jadi Iya. kalau lagi seneng ya cari aja yang happy-happy. Tapi pernah nggak sih lihat di sosial media, khususnya Reels ya, Instagram Reels, apa yang lagi kamu rasain hari ini itu sesuai banget sama Reels Iya, kamu? pernah Pernah relate banget. Iya kan? relate banget. Aku Makanya main aku diem aja. Aku diem aja. kamu gak Aku diem aja. relate. Karena Aku diem aja. emang bener kan? Lid? Bener banget Kak. Jadi kalau kita lagi kayak kamu gak relate. Makanya main sosial media jangan main Kayaknya game aku mulu. pulang aja deh guys. Karena mereka bahas sosial media, aku kan game mas. Oke, berarti hampir seluruh hidup kamu waktu sebelum kamu masuk STTE kamu habisin semuanya di Sosial media. Bener banget. Berarti di saat kamu sedih pun dan saat kamu lagi pernah nggak di titik terendah kamu juga share itu di sosial media? Pernah Kak. Kayak dalam titik terendah aku ya malah yang jadi teman aku tuh bukan orang tua ataupun teman ataupun yang lainnya, kayak sosial media yang jadi teman aku gitu sih. Oke, bahkan di titik terendah pun ya. Sedih juga ya. benar. Wow. Oke, sekarang kita langsung ubah ke gaming. Oke, buat Awan emang cukup besar pengaruh game buat kamu. Itu alasannya apa? Emang ada apa di game dan kenapa game itu berpengaruh? Cukup besar buat kamu. Ya, kenapa aku bilang game ini sangat berpengaruh bagi diriku ya? Karena ya hampir sama lah sama Lydia. Aku temukan kenyamanan di game. Kenyamanan. Ya kalau boleh jujur juga, aku orangnya bosan di rumah karena bapak sama mama itu selalu ribut terus. Ya, daripada aku dengar mereka ribut, lebih aku sibuk dengan game, nongkrong bareng sama teman-teman. Itu sih, cari kelegaan lah kalau main game. Berarti bisa dibilang game itu adalah tempat pelarian. Yes, sebenarnya itu. Pelarian. Sebenarnya tempat pelarianku. Ya sebenarnya seharusnya bisa kamu gak
berimpact besar itu game di rumah, tapi karena ada suatu kendala masalah, saya pelarian kamu ke Game. game. Pernah nggak pelariannya ke orang lain? Pernah. Pernah guys, pernah. Oke. Ini dalam banget pembahasannya. Oke. Pernah guys, pernah. Oke. Dari sosial media dan sekarang game. Tapi pernah nggak sih kalian, kan karena berpengaruh besar tadi ya. Tapi pernah nggak bosan sama sosial media, sama Instagram kamu atau sama game kamu? Pernah nggak bosan? Kayak udah stuck banget nih, udah nggak tahu lagi nih mau kemana, bosan aja gitu. Mau buka Instagram atau game? Di game, aku khusus di game. Di game. Kalau di game aku pernah sih aku bosan. Bahkan aku sampai ya kalau di games itu kan teman-teman di luar pasti tahu lah. Ada yang namanya lost track, dark system itu kan. Kita bosan juga itu, kesal. Iyalah. Pasti. Apalagi dapat tim yang jelek kan. Dapat tim yang jelek itu kita kesal. Kita ke situ kan pelarian karena kita malah kesal makin dengan stres keluarga, ya. masuk situ makin stres. Enggak apa ya, enggak berpikir mereka yang main Mobile Legends ini. Iya, termasuk Anda enggak berpikir. Anda enggak berpikir kan. Oke. Jadi sebenarnya lebih ke karena bosan itu karena ya kalah terus ya. Iya, kalah terus. Bukan karena emang lagi mau kalah nggak kalah, emang lagi bosan tuh nggak ada. Nggak ya? ada. Belum ada. Belum ada sih. Berarti kalau kita ajak main game sekarang masih mau sih. Share ID. Oke, kalau Lydia gimana? Pernah sih Kak. Pernah ya. Dan saat kamu bosan sama Instagram kamu, karena kan kamu bilang tadi Instagramnya. Saat kamu bosan Instagram kamu, hal apa yang kamu cari selain dari sosial media itu tadi? Kayak kalau udah bosan dengan Instagram ataupun sosial media lainnya, TikTok dan lain-lain, ya kayak nangis sih jawabannya Kak. Nangis. Karena kan gak sampai ngerti nangis. ya, gak ngerti mau ngadu kemana lagi karena kan gak punya tempat pelarian lagi kan. Jadi kayak ya udah nangis aja jawabannya. Join aja main Mobile Legends dah. Nggak mau. Gak apa-apa, nanti digendong. Nanti gendong. Siapa tahu kan dia bukan stres gitu kan. Makin stres. Oke, berarti tapi ini cukup menarik ya, karena dulu sebelum kita masuk ke STTI ini, malah pelarian kita, tunggu dulu, kalian Kristen kan sebelum masuk sini? Kristen. Kalian ke gereja kan sebelum masuk sini? Ke gereja. Gereja. Nah, ini hal yang menariknya buat Sobat Boom yang ada di rumah, yang pastinya kalian pasti nih ngerasain atau ngalamin hal yang sama juga, termasuk aku pribadi juga ngalamin hal yang sama seperti ini, dimana di saat kita yang lagi, contohnya Lydia, di titik terendah pun, bosan dan jenuhnya pun, pelarian mereka ya justru hal-hal yang lebih ngarah ke hal yang negatif gitu loh. Nah, Awan pelariannya game, bosan, stres pun itu pun cuma gara-gara kalah dari dark game. Iya, kalah dari gamenya, bukan karena emang lagi pengen cari hal baru gitu bukan. Kan. Nah, yang pastinya ini ayo next dong, biar kita tahu apa yang harus kita bahas setelah ini. Kru next. Aduh, gimana sih? Oke. Ngelamun ya. Oke. Nah, ya itu tadi, unik ya. Nah, sekarang aku mau tanya nih, jujur-jujuran aja nih kita. Lebih banyak ngabisin waktu buat HP, karena kan gini beda ya, nggak semuanya sosial media. Lebih banyak ngabisin waktu buat HP atau buat Tuhan sih? Silakan gini-gini baru aku dulu deh Bang. Kalau aku sendiri jujur-jujuran sosial media sih Kak. Sosial media. HP ya. HP, always HP. Dipersentasein berapa? Tuhan berapa, HP berapa? Dipersentasiin 80% HP dan 20% Tuhan. Mungkin 20% itu pun bisa dikurang lagi ya Tuhan ya. Kurang lebih 20% Tuhan. Oke. Jangan mengintimidasi, aku tahu, yakin banget Sobat Boom yang ada di rumah juga ngalamin dan sama. Ngelakuinnya hal sama. Jangan diem-diem aja. Dijawab. Aku nih. Iya dong, siapa lagi?
harus sama persentasenya juga ya. Iya dong. Jadi malu kita mau sebutkan mau jujur. Tapi nggak apalah. Mm. Kata Lydia tadi dosa itu harus diakuin. Iya. Permalukan. Kapan? Oh, harus dipermalukan. Ya kan harus diakuin juga. Iya. Bener kan? Iya. Harus Pahlawan. diakuin dan dipermalukan. Oke, senior. Lebih banyak habisin waktu dengan HP, sosial media. HP persentasenya? 98% ke HP, sisanya untuk Tuhan. Sisanya untuk Tuhan. Dulu Itu pun teman-teman ya, dulu. Iya, ini kan Kata, konteksnya sebelum masuk di STTE. Dulu itu dulu. Sekarang aku pengen nanya deh. Sekarang kan kalian udah jadi hamba Tuhan nih. Kalian sudah masuk ke ruang lingkup di mana kita sangat tidak lagi menggunakan HP sama sekali. Kecuali kita weekend ya, buat ini informasi juga buat sobat bumi yang ada di rumah. STTE kalau misalnya weekend suku, ya kan weekend suku deh. Weekend Boleh suku bawa itu HP. boleh bawa HP dan itu pun cuma satu. Satu. Nah, kalian pasti banget ngalamin yang namanya perubahan lah ya di sini. Benar. Perubahan apa sih yang sampai kayak buat kalian kaget pas masuk sini? Kaget banget. So kayak, aduh aku nggak bisa di sini, nggak betah, nggak bisa aku di sini gitu. Karena kaget sama perubahan. Satu aja. Yang menurut kalian berdampak banget perubahan ini dalam hidup kalian. Junior gak sih? Iya. Senior terakhir biasanya. Dia mah nyari inspirasi dulu biar bisa jawab. Aduh apa ya, kayaknya dari hubungan sosial sih Kak. Kan kalau dari aku sendiri kalau ada apa-apa langsung sosial media ini dan kayak jarang berbaur dengan orang lain. Maksudnya berbaur pun kita pilih-pilih orang, dan di sini kan Iya. kita HP nggak ada, kita nggak bisa curhat sama siapa-siapa. Iya, benar. Terus itu di sini lingkungan bangun tidur ketemu manusia, Iya. ini langsung ketemu semua orang. Nah, itu sih kayak jadi Kaget, shock kultur nggak itu sih? suatu perubahan sih buat saya Kak. Susah banget tuh Susah. kayak Adaptasi ya. bergaulnya dengan orang-orang yang ini, dan juga Adaptasinya ya. adaptasi Berarti lingkungan yang bikin kaget ya. lingkungan. Lingkungan yang bikin kaget. Kalau Awan? Ini kayaknya gak ada perubahan juga nih. Ngeri ya. Perubahan ada. Perubahan ada. Apa Wan yang sampai bikin kaget banget? Apa ya? Tadi pertanyaannya apaan sih? Iya, pas kan ya itu kan yang kita bahas tadi kan Minum ya. Ngelek. ada aqua. Ada aqua. Ini tadi kan kita udah bahas seputar di luar STTE. Sekarang Wan, kamu udah masuk STTE nih. Hal apa yang bikin kamu kaget untuk perubahan dari yang di luar STTE sampai kamu udah masuk ke STTE sekarang? Iya, buat kaget. Ya pasti lingkungan tuh pasti. Kalau di komplek ini kan peraturan juga kan. Itu kaget lah kita. Tadinya kita bebas pegang HP. Yang saya katakan tadi di awal, saya berhenti pegang HP waktu saya tidur. Di sini mau saya nggak tidur, mau saya tidur nggak ada HP. Nggak ada. Jadi itu Iya shock juga ya. dan kaget lah untuk Kayak, saya. Wow gitu. Aduh mana HP? gitu ya. Sekarang malah yang dianjurin mana Alkitab. Oke, itulah ya. Nah, tapi di sini aku mau kasih tahu informasi buat kalian berdua dan buat aku juga. Aku juga baru berdua tahu. nih, bukan untuk sobatmu. Iya, ini makanya mau diomongin buat kalian berdua, buat aku dan sobat Boom yang ada di rumah. Oke. Makasih ya Wan udah diingetin. Nah, asal kalian tahu ya, kalau sampai sosial media atau game yang tadi Awan sering pakai, buat kalian sampai lupa dan gak ada waktu sama sekali sama Tuhan, itu artinya kalian lagi ngalamin yang namanya krisis rohani dan kalian kekeringan secara rohani. Serius ya? Iya, aduh, biasa aja dong. Biasa aja Nah, dong. Karena apa nih? Karena apa? Kenapa dibilang kering? Yang seharusnya kayak kering, apa sih kering gitu kan? Apa Garing. maksudnya? Iya, apa sih Gersang. kering? Ya, kan? Ya kita kan nggak tahu Nggak gitu kan? tahu iya. Apanya yang kering gitu? Apanya yang kan? kering Iya kan? Kita main sosial media, apanya yang kering gitu? Apa kering? Apanya? Iya, pembahasan Nggak tahu. apa ini kan? Iya, nggak tahu. Nah, kenapa dibilang kering? Karena yang selalu kalian dapetin itu validasi dari sosial media itu sendiri. Yang sebenarnya gak terlalu bermakna dalam kehidupan kalian. Bahkan kalau sampai itu berlebihan, sampai buat kalian akhirnya berdampak negatif atau bahkan buruk
buat kalian, kehidupan kalian, kebiasaan karakter kalian, bahkan masa depan kalian. Nah, itu yang jadi parah banget sih itu. Ngeri sih, ngeri. Iya kan? Menakutkan banget itu. Nah, Untuk masa depan kita. Iya. Bener loh itu. nah sekarang kan kita nih bingung gitu kan. Ini kering kenapa ya? Pasti kan berpikir, apa iya ya selama ini aku kering rohani ya? Sebelum aku masuk sini apa iya ya? Gitu kan. Sampai akhirnya pas masuk sini kaget gitu kan. Kayaknya abis disiram sama air zoom ini kaget gitu kan. Nah, menurut kalian apa sih ciri-ciri orang yang kering rohani menurut kalian? Setelah kalian tahu nih, oh ternyata dampaknya ini, berpengaruhnya gini. Terus apa sih ciri-ciri kering rohani buat kalian? Jauh dari Tuhan sih. Jauh dari Tuhan ya. Hidupnya kacau. Hidupnya kacau, kayak hidup Kayak hidupku hidup dulu sebelum dulu STT. sebelum masuk Sebelum STT STT. teman-teman sobat Bu. Kacau. Kacau. Kalau di dia ciri-cirinya apa menurut dia? Yang jauh dari kekeringan rohani tadi ya Kak. Ya yang ngalamin. Jauh, Ya. bukan jauh. Mengalami kekeringan. Iya, mengalami Sorry, kekeringan rohani. menurut aku sih ciri-cirinya mesti pergaulannya nggak bagus. Oh, iya. Pergaulannya. Pergaulannya Ini nggak lebih bagus. relate ya, Ya. lebih Iya. relate. Pergaulannya nggak bagus dan mudah terpengaruh sih dengan Mudah terpengaruh. apapun benar. yang orang katakan yang ngikut aja mereka. Iya. Yang pastinya yang kalian bilang ciri-ciri kekeringan rohani itu kalian sendiri rasain kah? Ya pastilah. Iya. Pasti sama kita diri rasain. sendiri Kak. Ya. Pasti aku rasain. Nah, buat sobat Boom yang lagi ngerasain itu mudah terpengaruh, pergaulan kalian jelek, jauh dari Tuhan. Nih, kalian lagi ngalamin yang namanya krisis rohani atau kekeringan rohani. Nah, kalian wajib tetap stay tune nih di video ini buat kalian bisa berubah dan bangkit dari itu. Pasti kita akan bagiin solusinya, nggak mungkin enggak. Nah, dampak terburuk apa sih menurut kalian kalau sampai anak muda Kristen, kita-kita atau sobat Boom yang ada di rumah atau bahkan teman-teman kalian nih, orang Kristen yang ada di luar sana, teman daerah kalian ngalamin yang namanya kekeringan rohani, apa sih dampak terburuknya sampai parah gitu? Buta Ya, rohani sih. Buta rohani, Buta rohani, gile. Kayaknya baru kata dapet saya, nih, buta baru rohani dapet ya, banget. baru Buta baru rohani. dapet buta rohani. Gile, Kayak kita sampai buta rohani. Nggak bisa berdoa, nggak Iya, tahu bener. baca Alkitab. Iya, Itu yang bener. aku alamin sih. Nggak tahu lagu Iya. rohani lagi. Iya kan? Dia dulu cuma tahu Kidung Jemaat nomor 15. Apa tuh? Apa tuh? Apa Coba ya? nyanyi dong. Lupa aku judulnya lagunya. Ya. Cuman tahu itu aja lagunya. Kalau ada Kidung Jemaat baru bisa nyanyiin gitu. Oh, Tapi nggak hafal, cuman tahu aja bisa tahu ikutin aja. nyanyi gitu. Oh, tapi Kidung Jemaat atau PKJ ya? PKJ kalau Eh, nggak salah. Ya, PKJ. PKJ. Iya, Oke, PKJ. oke. Apa itu PKJ, Bos? Ada buku pujian untuk GKSBS gereja kami. Oh, gereja. Nomor 15. Lagu Iya. sebelum firman itu. Oh iya ya. Hafal banget loh. Kalau ada Pada- liriknya, Kalau ada liriknya hafal. kita nyanyi paling keras itu. Ya Selain Allah. lain tutup mulut kita. Oke. Lydia apa Lid? Dampak Dampak terburuk. terburuknya kalau kita ngalamin krisis rohani bagi aku sendiri ya Kak. Yang kamu alamin lah. Aku alamin itu ya terus menerus datangnya kekecewaan dalam diri sendiri dan kayak aku jauh dari Tuhan kan. Oleh karena itu jadi kayak setiap ada apapun aku nggak bisa menisilasir kayak setiap apa omongan atau ini itu langsung kayak gampang langsung- sakit hati. Oh. Yes, gampang sakit hati. sakit hati. gampang sakit hati. Langsung. Itu ya. Kalau misalnya kita krisis rohani atau kekeringan rohani, yang tadi Awan sendiri bilang kalau sampai buta rohani, sampai ya kebiasaan kalian yang terus main game itu, kalian jadi nggak tahu lagu-lagu rohani. Kalau kalian gereja, aku yakin 100% kalian diem doang. Main Di game gereja. biasanya kalian. Pasti main game. Tidur. mereka. Kalau apalagi yang udah duduk-duduk belakang tuh, duduk Pasti belakang kalian main ujung, game kan. pojokan main Udahlah, game itu jangan pasti. kalian bohong sama kita dulu. Itu tuh. Nah, sampai buta rohani dan atau bahkan yang lebih deep lagi secara psikologi, kalian bisa ngalamin yang namanya cepet gampang banget sakit hati. Dan itu bahaya buat kita. Sobat Boom yang ada di rumah. Kita gampang sakit hati, nggak akan maju-maju hidup kita. Stuck Benar, di benar. situ Tak aja. di situ-situ aja, orang ngomong apa Nah. dikritik dikit sakit hati. Mundur, Bener. jatuh, nggak jadi bangkit kita. Iya, kalau kata hamba Tuhan di sini nih, orang yang cepat sakit hati itu namanya cemen. Cemen apa? Cemen apa? Cemen apa ya? Cemen apaan? Kagak tahu. cemen. Cemen aja Cemen gitu, banget Cemen itu, kalian. anak muda cemen, anak muda Kristen cemen itu. Nah, Bukan anak Tuhan itu. iya bukan anak Tuhan, ngeri, Tuhan. bukan anak Tuhan, cobalah. Ngeri ya bosku. Oke, itu yang kalian alamin tadi ya, itu pengalaman kalian secara pribadi. Benar. Nah, sekarang kalian udah masuk sini nih,
pasti sudah banyak pencerahan, apalagi untuk Bang Senior. senior kita pastinya akan Kok menyediakan Kok banyak solusi praktis Solusi yang bisa praktis. kita lakuin dan Sobat Muda Boom lakuin untuk bisa bangkit dari kekeringan rohani ini. Kira-kira apa ya? Supaya kita nggak lupa sama Tuhan di dunia digital. Oke lah, kita nggak pegang HP, tapi kita bisa kasih solusi praktis buat Sobat Boom yang ada di rumah yang sekarang lagi pegang HP. Mending nih, puji Tuhan banget mereka pegang HP nonton Boom ya kan? Iya, Benar. karena Masih puji Tuhan itu. iya masih puji Tuhan. Kalau langsung scroll ke atas itu buruk itu buruk. Sedih banget ya kan? Sedih. Cuma lihat, Bukan oh kekeringan Boom. lagi kalian, bukan. Udah gersang. Udah gersang kerontang ya. Abis lihat Boom, oh Boom. Scroll lagi. Scroll gitu kan. Kelewatan Aduh. sih, tapi yang buat lagi stay tune nonton ini puji Tuhan banget. Puji Nah, Tuhan. kita mau bagiin solusi praktis buat Sobat Boom yang ada di rumah. Kira-kira apa nih dari Awan sendiri? Biar yang lagi nonton bisa bagiin ke teman-temannya. Ya benar. Dari aku ya. Senior nih. Solusi praktis ya untuk kita ya, anak-anak masa kini yang mengalami kekeringan kan. Iya. Solusi dari aku ya, teman-teman. Ini pengalamanku juga lah. Kita sama-sama aku pernah mengalami juga kekeringan rohani itu. Solusinya ya lebih ke ambil komitmen untuk ini sih, tinggalkan atau kita biarkan kekeringan itu menjadi basah gitu. Kayak ya mungkin nggak saya bilang bahwa kita harus tinggalkan sosial media atau kita tinggalkan HP untuk biar kita nggak kering, bukan. Kalau kita tinggalkan HP nanti kita nggak bisa komunikasi dengan pacar, Iya. dengan orang tua, Iya. dengan sanak saudara, kita nggak bisa. Ya kita tetap pegang sosial media, kita pegang HP, tapi yang kau prioritaskan itu adalah Tuhan. Jangan sosial media. Berarti ubah mindset kalian untuk membeli apa sih yang lebih prioritas? Mindset prioritas kalian itu Mindset apa gitu. prioritas. Oke. Jangan lagi sosial media. Tapi Gap, Game jarang sih, jarang. bukan jangan lagi tapi jarang. Jarang. Oke, ini emang kuat sekali ya. Kedagingan game. Kedagingan game ini. Oke, kalau Lydia? Kalau aku tadi karena aku kekeringan rohani itu di masalah hubungan sosial yang aku tadi, menurut aku harus bangun komunitas yang baru sih Kak. Maksudnya komunitas yang ya kayak benar-benar. komunitas rohani ya, sebagai orang-orang yang nggak mau stuck di kekeringan rohani tadi, merasa kekosongan dalam hati kalian, ya bangunlah komunitas, ikutilah misalnya ada KPS. Oh ya KPS, kan, bentar lagi ada benar. KPS. Nih, aku suka promosi kayak gini. Ada KPS oke, guys. oke. KPS, ikut KPS itu juga bangun kerohanian aku 3 tahun nih ikut KPS yang inilah hasilnya. Masuk Iya. STT. Hasil KPS nih. Hasil KPS guys kami. Oke, bagus, menarik ya, menarik. Nah, kebetulan kami ini sama-sama hasil KPS. Jadi jangan lupa untuk datang ke KPS ya. 34. 34 apa nih? Ya KPS ke 34. Oh, maksudnya. KPS ke Oh, KPS 34. ke Kirain 34. tanggal 34. Bulan berapa? Iya. Iya, bingung kita. Nah, tadi kalau Awan sendiri ubah mindset prioritas, dimana kamu boleh pegang HP, tapi kamu harus pikir apa sih yang prioritas dalam hidupmu, apalagi buat kamu anak muda Kristen. Kristen nih, udah status kalian Kristen, apa sih prioritas kalian? Yaitu Tuhan. Dan dari Lydia sendiri bilang tadi kalau gabung aja ke komunitas rohani. Karena dari kamu yang duniawi gabung ke komunitas rohani, kamu akan berubah jadi anak rohani, bukan lagi anak duniawi. Seperti Lydia sekarang, dia sudah mau merubah dirinya setelah ikut KPS, masuk jadi hamba Tuhan. Masuk STT lagi. Masuk STT lagi. Itu keren. Oke, next. Nah, tadi udah solusi praktis nih, ya kan? Sekarang kita pengen tahu. Namun sebelum itu aku pengen dulu kalian pikirin satu ayat firman Tuhan. Aku mau ambil Alkitab dulu nih, karena aku lupa ambil Alkitab. Oke, ya kalian pikirin satu ayat firman Tuhan yang cocok. Aku tahu kalian kan hamba Tuhan yang baik. Ya kalian pikir-pikirlah ayat firman Tuhan yang apa ya. Aku ambil Alkitab dulu ya, sabar ya. Oke. Aku ambil Alkitab guys. Ambil aja yang itu salah satu. Iyalah. Beda.
Oke, aku kembali. Ini kayak mana ya guys ya? Bosnya lupa bawa Alkitab. Iya, aku lupa bawa Alkitab. Nah, sekarang aku sudah bawa Alkitab. Pasti kalian udah mendapatkan ayatnya ya kan? Nah, udah. Oke, emang kalian apalagi senior kita ini kan? Ampun. Udahlah gampang lah itu ayat Alkitab itu kan. Nah, apa sih kata Alkitab tentang kasus kekeringan rohani ini? Dari senior dulu. Bos, buka bos. Kita bagi ini ke sobat bumi yang ada di rumah. Kira-kira apa sih kata Alkitab tentang kasus kekeringan rohani ini? Dari mana tuh bos? Rilekan matamu. Oke. Cari aja. Sorry guys, Iya, saya salah buka salah Alkitab. Lupa saya buka. Salah buka lagi. Teman-teman yang sobat boom di luar boleh buka Alkitabnya dari Yohanes ya. Yohanes 6. Tadi Saya habis buka buka Lukas Lukas. teman-teman. Saya bilang, loh kok nggak sama ya? Kalau aku juga panik. Kalian buka Yohanes ya, jangan buka Lukas. Yohanes teman-teman. Yohanes Maklum teman-teman. 6 Sesuai umur. Yohanes 6 Ayat ayat 35. 35. Apa tuh katanya bos? Nah, beginilah Nah. firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, Tadi kekeringan rohani di mana kalian haus kedamaian. yes. Itu yang dirasain Lydia. Terus haus akan apa tadi ya? Ayo, lupakan. Ayo slide pertama. Ayo cepat. Haus apa? Iya, haus apa? Ayo, bukan itu. Bukan. Ayo, cepat. Bukan itu. Iya, yang mana? Ayo, bukan itu. Bukan. Nah, di inti. Nah, itu dia. Haus akan sesuatu yang lebih dari sekedar like dan komentar. Nah, awalnya kan pengen main gamenya menang terus. Yalah, Haus pasti. kemenangan. Nggak mau aku kalah guys. Ini nggak mau kalah. Terus Masa haus kamu kedamaian. Solusinya apa kata Tuhan tadi Wan? Kem- Cari kembali Kembali kepada Tuhan. Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber Air yang Hidup. hidup. sumber air yang hidup. Sumber apa? Senior. Karena Yesus adalah sumber roti hidup. Roti hidup, di mana kamu tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus Ya, lagi. guys. Ubah prioritas kalian, Tuhan. Nggak apa-apa. Oke, sekarang gantian. Lydia, apa sih kata Alkitab solusinya buat kita bisa bagiin ke Sobat Boom? Dari mana tuh? Iya, bacain dong. Nggak usah, dalam hati aja. Iya. Dari mana alamatnya dulu kasih Dari Matius pasal yang ke-22 ayat yang Oke. ke-39. tahu. Demikian firman Tuhan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Oke. Keren. Ini berbicara tentang gimana kita harus berbagi kasih sama sesama. Karena apa? Kadang seperti Lydia, kita sebagai hamba Tuhan nih, anak Tuhan, atau mungkin sebelum kita masuk ke STTE, dia kan mau masuk ke komunitas rohani. Aku puji Tuhan banget Lydia pilih ayat ini, karena tujuan dia tadi langkah praktis dia masuk ke komunitas rohani, yaitu KPS. Artinya orang-orang di KPS itu akan berbagi kasih buat Lydia. Yes, benar banget. Sehingga Lydia mengubah hidupnya dari yang duniawi menjadi anak yang rohani. Itu ini pas banget sebenarnya. Pas. Kalau kalian Sobat Boom bisa mengerti dan memahami ayat ini dan menyesuaikan konteksnya sama permasalahan hidup kalian, itu kekeringan rohani nih yang keseringan buka sosial media, apa-apa sosial media, curhat ke sosial media, apa-apa main game, pengen menang terus, stres kalau kalah gitu kan. Nah, ingat kalau sebenarnya hanya Tuhanlah sumber dari segala sumber. Hanya Tuhanlah yang bisa memenuhi apa yang menjadi kehausan kalian, apa yang bisa membasahi kekeringan rohani kalian. Sehingga di saat kalian cari Tuhan, Tuhan juga akan kasih apa yang kalian butuhkan.
gitu. Kalau kalian butuh validasi, biasanya manusia ini butuh validasi di sosial media. Benar. Apa-apa tuh pengen di like, apa-apa pengen di komen, dan komennya pengen yang baik-baik. Kalau Ya. udah komennya yang jelek-jelek, udah nangis ngambek, Aduh. udah terpuruk hidupnya. Betul. Butuhnya validasi gitu. Apalagi di game pengen, kalau udah, bang, bagus bang mainnya bang, keren. Atau, biasanya kalau di game jujur aja nih itu banyak banget kata-kata kotor tuh. Bener Bener. banget. Yang keluar di game tuh. Toxic banget anak-anak Toxic game banget. itu. Awan alumni Alumni. gitu ya. Alumni di guys. situ. Nah, apakah itu baik buat anak muda Kristen lakuin? Tentunya enggak. Itulah tapi Awan pilih di mana Tuhan itu roti hidup yang akan membuat kamu tidak lapar lagi dan tidak akan membuat kamu haus lagi. Sehingga di saat kamu mengubah tujuan hidup kamu untuk tidak main game lagi dan memilih prioritas yang lebih baik, maka kamu akan lebih terarah. Hidup kamu akan lebih bermakna. Hidup kamu akan lebih bermanfaat daripada kamu justru melakukan hal-hal negatif dari game tadi, dari sosial media tadi. Nah, dari ayat-ayat ini kita belajar bahwa hanya Yesus aja nih satu-satunya sumber kehidupan yang mampu mengisi kekosongan dan kekeringan di dalam hidup Kita. Oke, sekarang tadi ayat Alkitab udah, hal praktis udah. Aku pengen dong denger quotes of the day hari ini setelah pembahasan panjang yang udah kita lakuin dan kita bahas. Apa sih yang timbul dalam pikiran kalian setelah topik ini dan setelah ayat ini kalian bagiin ke Sobat Bum? Quotes of the day lah. Supaya jadi statement hari ini. Wah, aku setelah nonton Bum, aku dapat ini dari Kak Awan, aku dapat ini dari Kak Lydia gitu. Apa sih? Ada Senior catatan. dulu dong. Yang mana dong, Senior dulu dong. lah. Junior kan kita udah sama-sama catat. Iya. Kan? Iya. Kita udah catat tadi BTW kan. mereka udah catat nih. Kami udah catat guys. Iya. Kami takut lupa. Iya. Nggak apa-apa. Oke, dari Lydia aja guys. Kayak Dia. buat sobat-sobat Boom, ya ikutilah komunitas yang membangun rohani kalian agar hidup kalian itu tidak mengalami kekeringan rohani. Ya, itu yang dilakuin sama Lydia guys. Makanya dia bisa kasih statement itu. Awan, baca Wan, nggak apa-apa Wan. Jangan lupa mic-nya Wan. Oke. Oke. Dari aku guys, jangan biarkan hati dan hidupmu kering akan kerohanian atau kering akan Tuhan. Tapi siramlah akan firman Tuhan setiap harinya. Wow. Dengan baca atau mendengarkan sabda, Sabda ilahi. Jangan lupa ya guys, nonton di YouTube Sabda Ilahi kita MDYPBI Batu. Jadi promosi kita nih kan. Promosi terus kita yang dari tadi. Oke, sekian panjang yang udah kita bahas dan sekian panjang juga statement-statement, quotes-quotes yang udah kalian bagiin yang pastinya bermanfaat ya, bisa jadi berkat Amin. bukan hanya bagi kita yang di sini tapi juga bisa jadi berkat buat Sobat Boom yang ada di rumah. Terima kasih buat Lydia, terima kasih Sama-sama. buat Kak Bang Awan, Sama-sama. senior kita yang sangat luar biasa, hamba-hamba Tuhan yang memilih untuk bangkit dari kekeringan rohani, yang memilih untuk pergi, melangkah, maju menuju hal yang lebih dekat kepada Tuhan tentunya. Nah ini harusnya bisa kita lakuin bersama ya buat Sobat Boom yang ada di rumah juga. Kalau kalian keseringan sosial media, bukan berarti harus stop. Tapi lihat mana sih yang lebih penting sebagai anak Tuhan. Apakah anak Tuhan itu harus sering-sering main game? Apakah anak Tuhan harus sering-sering buka sosial media, hal-hal yang gak penting? Kecuali kalian buka sosial media bisa cari komunitas rohani. Seperti Lydia tadi, buka aja tuh Instagram KPS YPPI Batu. Di situ Betul. ada hal rohani, kalian juga bisa join. Atau buka juga tuh Instagram Boom. Di situ ada statement-statement rohani yang bisa follow juga, Betul. iya kan? Follow aja guys. Follow aja. Follow. Follow, ya kan? Oke, thank you Sobat Boom yang ada di rumah. Udah stay tune dari awal sampai sekarang ya. Semoga pembahasan kita tadi ya bisa bermanfaat dan berguna lah ya buat kalian ya. Dan bisa jadi pegangan kalian firman Tuhan tadi Matius 22 ayat 39, Yohanes 6 ayat 35 tadi bisa kalian pegang dan kalian bisa catat di sticky note buat mengingatkan kalian gitu. Oke, karena kita mengawalinya dari doa, marilah kita tutup dengan doa juga. Silakan senior. Aku nih. Iya dong. Oke, kita berdoa. Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur hari ini kami bersama dengan Boom boleh berbincang, bertukar pendapat
tentang mengenai sosial media bagi anak-anakmu di masa sekarang ini. Tuhan, kami berdoa kiranya perbincangan kami ini tidak hanya menjadi perbincangan biasa saja, tapi perbincangan kami ini dapat menjadi berkat bagi sobat-sobat Boom di luar sana, sehingga sobat-sobat Boom di sana dapat lebih memprioritaskan Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka sadar bahwa kekeringan rohani itu tidaklah enak dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Amin. So goodbye. Bye. Bye bye sobat Boom yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Shalom.